Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Karim, NIM 1831041189 dari kelas PJKRE 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Rancangan Penelitian Eksperimen dan Non-Eksperimen. Pokok pembahasan ada 8. Yang pertama, pengertian penelitian eksperimen. Yang kedua, pengertian penelitian non-eksperimen. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang keempat, jenis-jenis penelitian non-eksperimen. Yang kelima, tujuan penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang keenam, variabel dalam penelitian eksperimen. Yang ketujuh, bagaimana dengan metode penelitiannya. Dan yang kedelapan, karakteristik dari penelitian eksperimen. Yang pertama, pengertian penelitian eksperimen ada 2. Yang pertama, secara umum. Yang kedua, menurut para ahli. Secara umum, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk pengembangan prinsip-prinsip umum. Sementara eksperimen adalah percobaan yang sistematis dan berencana atau untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Menurut para ahli, yang pertama, Arbeloda, penelitian eksperimen adalah penelitian di mana penelitian dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara yang dapat mempengaruhi variabel tersebut. Yang kedua, menurut Kerleger, penelitian eksperimen adalah penelitian di mana penelitian melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat dengan menemukan variasi yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Yang ketiga, menurut Sudarmayanti dan Syarifuddin, penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain yang kontrol yang ketat. Yang keempat, menurut Yatim Rianto, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Yang kelima, Sugiono menambahkan penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang dikenakan. Poin kedua, pengertian penelitian non-eksperimen ada 2, secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang tidak memiliki manipulasi variabel independen. Alih-alih manipulasi variabel independen, penelitian yang melakukan penelitian non-eksperimen hanya mengukur variabel seperti yang terjadi secara alami di lab atau di dunia nyata. Penelitian non-eksperimen umumnya tidak dapat memberikan bukti kuat bahwa perubahan dalam variabel independen menyebabkan perbedaan dalam variabel dependen. Tetapi itu tidak berarti bahwa penelitian non-eksperimental kurang penting dari penelitian eksperimen. Tergantung pada tujuan penelitian. Jika menggunakan studi non-eksperimen untuk menggambarkan suatu situasi atau proses dan memprediksi kondisi, maka penelitian ini dapat diterima. Penelitian non-eksperimen termasuk dalam 3 kategori besar: penelitian cross-seksional, penelitian korelasional, dan penelitian observasional. Poin ketiga, jenis-jenis penelitian eksperimen ada 3. Yang pertama, penelitian pre-eksperimen. Yang kedua, penelitian eksperimen murni. Yang ketiga, penelitian eksperimen semu. Yang pertama, penelitian pre-eksperimen atau weak eksperimen. Belum merupakan eksperimen sungguhan, masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen.
Tidak ada variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Yang kedua, penelitian eksperimen murni atau true experiment. Terdapat proses pemilihan sampel secara acak atau random. Kelompok yang diberikan treatment maupun yang dijadikan sebagai kelompok kontrol. Menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara kelompok yang diberikan perlakuan yang tidak. Yang ketiga, penelitian eksperimen semu atau quasi-eksperimen. Pengembangan dari penelitian true eksperimen yang sulit dilaksanakan. Tidak sepenuhnya dapat mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Bertujuan untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan dengan cara eksperimen yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan manipulasi semua variabel yang relevan. Jenis-jenis penelitian non-eksperimen ada 6. Yang pertama, penelitian deskripsi, penelitian tindakan. Yang ketiga, penelitian historis. Yang keempat, penelitian ekspostato. Yang kelima, penelitian korelasional. Dan yang terakhir, 6, penelitian kausional komparatif. Yang pertama, penelitian deskripsi merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskripsi semata-mata yang tidak perlu mencari atau menjelaskan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, membuat makna dan implikasi. Meskipun penelitian yang bertujuan lebih kuat untuk menemukan hal-hal tersebut. Tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Yang kedua, penelitian tindakan. Definisi metode penelitian tindakan atau action research menurut Kempsey 1988 mengemukakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan penelitian dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah-masalah dengan penerapan langsung di kelas atau di dunia kerja nyata. Yang ketiga, penelitian historis, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif, historis, yuridis, dan biografik. Kebanyakan menggunakan data yang diobservasi oleh orang lain atau data sekunder. Tujuannya penelitian historis yaitu membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan data, mengevaluasi, memverifikasi, serta menginventarisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang keempat, penelitian ex post facto. Penelitian untuk mengekspos suatu kejadian setelah variabel yang bebas, bertujuan menemukan penyebab dan memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal menyebabkan perubahan variabel pada secara keseluruhan. Yang kelima, penelitian korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga terdapat manipulasi variabel menurut Franke dan Walken 2008. Tujuannya untuk mengetahui derajat hubungan antara suatu variabel dengan variabel-variabel lainnya tanpa melihat hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, yang keenam, penelitian kausal komparatif.
Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi, mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan, bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel yang satu terhadap variabel lainnya dan mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Poin kelima, tujuan penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Tujuan penelitian eksperimen. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan terhadap gejala suatu kelompok tergolong dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Tujuan penelitian non-eksperimen. Penelitian ini juga disebut sebagai non-eksperimen karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Tujuan utama penelitian ini menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Poin keenam, variabel dalam penelitian eksperimen. Ada dua, pengertian variabel dan jenis-jenis variabel. Pengertian variabel. Berikut ini merupakan pengertian variabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Dapat berubah-ubah, berbeda-beda, bermacam-macam, atau tentang mutu, harga, dan sebagainya. Sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Satuan bahasa yang paling terpengaruhi oleh variasi sosial dan stilitis dalam jangka waktu yang panjang, mudah berubah. Kelas kata yang dapat menyatakan hubungan gramatikal dengan perubahan bentuk. Dalam hal ini, kelas nominal, verbal, dan adjektiva. Menurut para ahli, yang pertama, F.N. Kerliger. Pengertian variabel menurut Kerliger adalah konsep yang memiliki macam-macam nilai dan variabel adalah konsep yang sudah dibuat. Yang kedua, menurut Friendly Rankuti, pengertian variabel adalah konsep yang memiliki nilai variasi dan nilai tersebut bisa dibagi menjadi 4 data yang berbeda, yaitu skala, rasio, ordinal, nominal, dan internal. Menurut Sutrisno Hadi, definisi variabel merupakan variasi dari objek penelitian. Misal saja, manusia dan divariasikan dengan umur atau berat badan yang dimiliki. Yang ketiga, menurut Sugiono 2009, arti variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel eksperimental. Yang dimaksud dengan jenis variabel eksperimental adalah variabel yang berkaitan dan diterapkan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengaruh terhadap gejala tertentu. 2. Variabel non-eksperimental. Yang dimaksud dengan variabel non-eksperimental adalah variabel yang dilakukan secara tidak sengaja namun dapat mempengaruhi hasil eksperimen nantinya. Poin ketujuh. Bagaimana dengan metode penelitian? Ada dua, penelitian eksperimen dengan kelompok berbanding dan penelitian eksperimen tanpa kelompok berbanding. Penelitian eksperimen dengan kelompok berbanding. Metode yang pertama ini melibatkan kelompok berbanding atau control group. Pada metode ini ada dua variabel yang diteliti dengan memberikan perlakuan yang berbeda. Setelah mendapatkan perlakuan berbeda, peneliti harus melakukan peneliti terhadap hasil dari perlakuan tersebut.
Yang kedua, penelitian eksperimen tanpa kelompok berbanding. Sesuai namanya, metode selanjutnya ini tidak melibatkan kelompok pembanding. Hanya ada satu variabel yang diberikan satu perlakuan karena tidak ada kelompok berbanding. Metode kedua ini syarat akan bias. Yang terakhir, poin ke-8, karakteristik dari penelitian eksperimen. Menurut Ari, karakteristik penelitian eksperimen punya beberapa bagian khusus, yaitu yang pertama, variabel bebas yang memanipulasi. Yang kedua, variabel lain yang mempengaruhi dikontrol agar konstan. Yang terakhir, yang ketiga, observasi langsung oleh peneliti. Variabel bebas yang dimanipulasi. Tindakan memanipulasi terhadap suatu variabel dilakukan penelitian dengan berdasarkan pada pertimbangan ilmiah. Tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar konstan. Penelitian harus melakukan kontrol agar dapat memindahkan pengaruh variabel lain yang kemungkinan bisa mempengaruhi variabel terkait. Yang terakhir, observasi langsung oleh peneliti. Dengan melakukan observasi langsung, peneliti dapat melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dan menyebabkan perbedaan antara variabel. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.